Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan proses audit atas aset tetap. Adapun anggota dari kelompok 8, yang pertama ada Nurmiati, yang kedua ada saya sendiri Rifa Ayu, dan yang ketiga ada Bindaru Abudani. Yaitu apa itu aset tetap? Nah, aset tetap itu adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, dan tentunya mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Berikutnya yaitu ciri-ciri aset tetap. Yang pertama, tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga, jumlahnya cukup material. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas aset tetap. Kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul ada, masih digunakan dan dimiliki perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan betul-betul merupakan suatu capital expenditure. Kemudian yang keempat, untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi. Baik, yang berikutnya adalah tujuan pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dalam tahun yang diperiksa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan SAK, konsisten, dan apakah perhitungannya telah benar. Yang kedua, untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Baik, yang berikutnya yaitu prosedur pemeriksaan aset tetap. Yang pertama, mereview internal control atas mutasi aktiva tetap perusahaan. Yang kedua, dapatkan daftar aktiva tetap dan akumulasi penyusutannya. Yang ketiga, periksa kecermatan penjumlahannya. Yang keempat, bandingkan saldo per 31 Desember dengan buku besarnya. Yang kelima, siapkan analisis perubahan aktiva tetap selama tahun buku yang diperiksa untuk setiap jenis aktiva tetap. Yang keenam, review perkiraan beban perbaikan dan pemeliharaan terhadap kemungkinan adanya pengeluaran yang seharusnya dikapitalisasi. Yang ketujuh, periksa kelengkapan semua dokumen pemilikan atau sertifikat, yakinkan legalitasnya. Dan yang terakhir, buatkan analisis perubahan akumulasi penyusutan untuk setiap jenis aktiva tetap. Lalu berikutnya, prosedur pemeriksaan aset tetap terkait dengan saldo. Dalam audit aset tetap terkait dengan saldo, perlu dilakukan pemisahan pengujian berdasarkan kategori sebagai berikut. Yang pertama, prosedur analisis. Yang kedua, verifikasi mutasi penambahan dari akuisisi aset tahun berjalan. Berikutnya, verifikasi penghentian aktiva tahun berjalan. Lalu verifikasi saldo akhir dalam neraca, verifikasi pembebanan penyusutan, dan verifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Selanjutnya yaitu adalah prosedur analitis pemeriksaan aset tetap. Perusahaan harus mencatat secara benar mutasi penambahan pada tahun berjalan, karena aset tetap memiliki pengaruh yang lama terhadap laporan keuangan sampai aset terkait dihentikan. Laporan laba rugi akan dipengaruhi oleh aset terkait sampai aset secara penuh terdepresiasi. Adapun beberapa prosedur analitis penting yang dapat dilakukan yaitu yang pertama adalah membandingkan biaya dan atau akumulasi penyusutan terhadap biaya kotor aset tetap tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan biaya perawatan dan reparasi supply expense, small tool expense, dan akun biaya sejenis pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan biaya manufacturing kotor dengan beberapa ukuran produksi dengan tahun sebelumnya. Berikutnya yaitu pengendalian internal yang baik atas aset tetap. Yang pertama, penambahan
berdasarkan anggaran. Kedua, otorisasi dari pejabat berwenang atas penambahan dan penarikan aset tetap. Ketiga, adanya kebijakan tertulis dari manajemen mengenai kapitalisasi dan depresiasi polisi. Yang keempat, adanya kartu aset tetap dan subbuku besar atas aset tetap. Kemudian, setiap aset tetap diberi kode. Kemudian, minimal dalam setahun dilakukan inventarisasi untuk mengecek keberadaan aset. Selanjutnya yaitu bukti-bukti pemilihan aset tetap disimpan di tempat yang aman. Dan yang terakhir, aset tetap akan diasuransikan dengan jumlah insurance coverage atau nilai pertanggungan yang cukup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.